Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait dengan review jurnal mikrobiologi yang berjudul Multitop MS Application in Food Microbiology dengan anggota kelompok yaitu Anifa Rifatul Mufariha, Ferry Irmawati, dan Ismawati Fuadiah. Baik, pada bagian pertama di sini terdapat identitas jurnal dari Multitops Application in Food Microbiology yang ditulis oleh Monica Akimowicz dan Joanna BK Kolendo dengan nama jurnal Akta ABP Biochimica Polonica, volume 3, nomor 67 tahun 2020, halaman 327 sampai 332. Jurnal ini terdiri dari latar belakang yang menjelaskan mengenai keamanan mikrobiologi sangat penting dalam pengendalian kualitas produk dalam industri makanan. Mikroorganisme perusak makanan menghasilkan metabolit yang mengubah sensorik produk seperti penampilan, tekstur, rasa, dan bau, serta dapat mengurangi nilai gizinya. Ini juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi industri makanan. Bakteri pembusuk makanan biasanya tidak menyebabkan penyakit pada manusia, namun menelannya dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal, di mana sebuah kondisi kelainan pada sistem pencernaan yang dapat melibatkan organ dan jalur peredaran dalam proses mencerna makanan di dalam tubuh. Contoh dalam penyakit ini diantaranya ada MAH, GOT, diare, sembelit, maupun yang lainnya. Kemudian tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu membahas mengenai aplikasi Multitop MS yang dapat dipilih dalam mengontrol kualitas produk pada mikrobiologi makanan. Dan reviewer menemukan hipotesis dari jurnal ini bahwa dengan Multitop MS diketahui identifikasi rutin dan pengetikan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, mikrobakteri, Actinomycetes, ragi, dan jamur kapang, serta dapat digunakan untuk mendeteksi biomolekul lain seperti gula, asam nukleat, dan molekul kecil yang dapat digunakan sebagai identifikasi karakteristik spesies. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode MultiTOF MS untuk mengidentifikasi secara rutin dan pengetikan bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Analisis dilakukan dengan cara sejumlah kecil bahan uji yang berupa sel yang berjumlah sebanyak 106 sampai dengan 105 sel utuh atau ekstrak sel nantinya dipindahkan ke piring yang selanjutnya diberikan larutan matriks yang mengandung asam cyano 4 hidroksilsinamik, asam 2,5 hidroksibenzoik atau asam 3,5 dimetoksik 4 hidroksi sinamik atau asam sinapinik SA dalam campuran pelarut yang berisi dengan air, 2,5% asam trifluoroasetat atau TFA, dan 50% asetonitril atau ACN. Etanol atau metanol diterapkan pada sampel, kemudian sampel kering ditempatkan di ruangan penganalisis di mana nantinya akan disopsi atau pelepasan dan ionisasi molekul matriks dan protein tanpa adanya degradasi mikroorganisme berlangsung di bawah pengaruh laser. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Keamanan mikrobiologis makanan tergantung pada jumlah dan jenis mikroorganisme yang ada atau jumlah toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Kehadiran beberapa mikroorganisme dalam makanan mungkin bermanfaat karena mereka dapat melakukan proses fermentasi, misalnya fermentasi asam laktat serta fermentasi alkohol, kemudian meningkatkan kualitas dan nilai gizi produk pada makanan, biosintesis bahan makanan, serta menghasilkan pengawet dan biomasa. Di sisi lain, kehadiran berbagai mikroba mengakibatkan pembusukan,
penurunan kualitas dan mengurangi nilai gizi makanan, serta menyebabkan keracunan makanan pada manusia setelah konsumsi produk. MALDI-TOV-MS adalah teknik yang sederhana, sangat kuat, cepat, dan hemat biaya. Ini adalah alat pembeda yang lebih kuat daripada metode molekuler lainnya seperti pengurutan 16 sRNA. MALDI-TOV-MS memungkinkan identifikasi mikroorganisme yang hampir sempurna pada tingkat genus dan spesies sambil mencapai sekitar 90% pengetikan strain mikroba yang benar. Untuk alasan ini, semakin banyak digunakan dalam industri makanan untuk identifikasi rutin dan jenis mikroorganisme, seperti halnya jamur berfilamen, ragi, dan bakteri yang diisolasi dari makanan. Dengan demikian, MALDI-TOV-MS dapat berhasil digunakan untuk mengidentifikasi mikroba dan mendeteksi metabolitnya dalam berbagai jenis produk makanan seperti bir, anggur, sari buah apel, madu, pasta, nasi, jamu, susu, dan produk susu, babi, dan ikan, atau makanan laut lainnya. Memperluas database yang ada dengan lebih banyak spesies dan galur mikroorganisme akan memungkinkan identifikasi kelompok mikroorganisme yang jauh lebih luas, termasuk yang ada dalam makanan di masa depan. Kemudian terkait fakta unik yang diperoleh dari jurnal. Yang pertama, mikroorganisme perusak makanan menghasilkan metabolit yang mengubah sifat sensori produk seperti penampilan, tekstur, rasa, dan bau, serta mengurangi nilai gizinya. Yang kedua, bakteri pembusukan makanan biasanya tidak menyebabkan penyakit pada manusia, namun apabila menelannya dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal. Yang ketiga, mikroorganisme patogen atau yang disebut pula dengan mikroorganisme yang merupakan kelompok mikroorganisme selain mikroorganisme pembusukan makanan biasanya sulit dikenali dalam produk yang terkontaminasi. Hal tersebut dikarenakan seringkali tidak mengubah ikatan sensoriknya. Dalam lingkungan yang tidak menguntungkan, banyak membentuk bakteri asam laktat atau BAL dan dapat masuk ke FBNC, yaitu keadaan yang layak tetapi tidak dapat dikultur, di mana mereka tetap hidup dan menjadi ancaman bagi keamanan pangan. Yang selanjutnya yaitu makanan fermentasi dengan probiotik memiliki efek positif bagi pencernaan, pernafasan, dan sistem kekebalan tubuh manusia. Yang terakhir yaitu Enterococcus faecalis dan Enterococcus faecium yang menghasilkan amina biogenik dan faktor virulensi menyebabkan infeksi pada manusia dapat mengancam kesehatan dan kehidupan mereka. Untuk review yang selanjutnya berisi yaitu terkait dengan kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki oleh jurnal ini. Kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama adalah pada jurnal ini membahas secara langsung dari sudut pandang konvensional dan kualitatif sehingga pembaca mudah untuk mengetahui perbedaannya. Yang kedua yaitu materi yang terdapat dalam jurnal ini atau dalam penelitian ini sangat membantu untuk menambah wawasan ataupun ilmu mengenai mikrobiologi pangan. Namun selain ada kelebihan, dalam jurnal ini juga memiliki kekurangan, yaitu pada penelitian ini memiliki keterbatasan di mana tidak menerangkan secara terus terang atau secara langsung tentang bagaimana penanganan dari kelemahan metode yang digunakan pada penelitian ini. Dari jurnal yang telah kami baca, kami review dan kami pelajari, didapatkan kesimpulan yaitu bahwa keamanan mikrobiologis pada makanan itu bergantung pada jumlah dan jenis mikroorganisme yang ada atau banyak sedikitnya jumlah toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Kehadiran beberapa mikroorganisme ini dalam makanan mungkin ada yang bermanfaat, namun juga tidak luput ada yang merugikan. Nah, pada penelitian ini juga dapat diambil kesimpulan penelitian MALDI-TOV-MS ini adalah teknik yang sangat sederhana, akurat, cepat, dan hemat biaya. Ini adalah suatu alat pembeda yang lebih kuat daripada penggunaan metode molekuler lainnya seperti pengurutan 16S
spesies sambil mencapai sekitar 90% pengetikan strain pengetikan yang benar. Mungkin itu beberapa review dari kelompok kami terkait dengan jurnal yang kami ambil. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.